Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Hasbi di pembelajaran online hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal PPU atau pemantapan persiapan ujian sekolah. Hari ini kita akan membahas tentang soal bahasa Indonesia di bagian 1. Yuk, siapkan kertas soal yang sudah Bapak bagikan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik. Di nomor 1 ada sebuah teks bacaan untuk nomor 1 dan nomor 2. Teks bacaannya adalah sebagai berikut. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-temannya sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab kita bersama. Adapun soalnya adalah nomor 1, gagasan pokok dari bacaan di atas adalah, kalau ingin melihat gagasan pokok, kalian tinggal lihat di awal paragraf dan di akhir paragraf biasanya. Untuk kasus ini, untuk teks ini, jawabannya ada di awal paragraf. Itu siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas ya. Ada di paragraf pertama, di kata pertama dalam paragraf tersebut. Kemudian nomor 2, tujuan Udin dan teman-temannya datang ke sekolah pada hari Minggu itu adalah untuk apa ya? Untuk mengadakan lomba menghias kelas ya. Yang paling tepat adalah itu. Selanjutnya, nomor 3, pertanyaan yang tepat digunakan untuk melakukan wawancara dengan seorang pedagang bakso. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Ya, yang tepat adalah B. Berapa kilogram daging sapi yang dibutuhkan dalam sehari? Karena bakso itu membutuhkan daging sapi ya anak-anak. Ya. Kemudian selanjutnya cermati gambar berikut atau teks berikut. Silakan dibuka ya di lembar soalnya. Dari kedua petunjuk di atas, tampak bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam, kira-kira yang samanya apa? Yang satu membuat kincir dari kertas, yang satu membuat kincir dari plastik. Yang samanya apa? Yang samanya adalah bentuk kincir yang dihasilkan. Alat, metode, dan cara-caranya itu berbeda. Ya, bentuk kincir yang dihasilkan, jawabannya adalah D. Kemudian, teks berikut ya. Dari teks di atas, soalnya adalah pesan moral yang dapat kita peroleh dari cerita di atas adalah apa? Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hei Mut, kamu sedang apa?" kata belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberikannya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Pesan moral yang dapat diperoleh dari cerita di atas adalah apa ya? Nah, kalau kalian menghadapi soal semacam ini, kalian baca dulu soalnya, ya. Kemudian baru baca teks. Nanti kalian akan mudah menemukannya. Kira-kira apa? Menikmati hidup. A. Nikmati hidupmu selagi ada kesempatan? Bukan. B. Manfaatkan waktumu untuk bersenang-senang? Bukan pesan moral ya. C. Selalu waspadalah
sebelum terjadi suatu musibah? D. Janganlah terlalu memaksakan diri untuk bekerja. Tidak. Jawabannya adalah C. Selalu waspadalah sebelum terjadi suatu musibah. Musibah apa yang terjadi dalam teks ini? Musibah paceklik atau musim kelaparan. Musim dingin yang tidak ada makanan. Ya. Selanjutnya. Lihat, Sultan Agung, Sultan yang besar. Ada teks lagi seperti ini. Di untuk nomor 6 dan 7 ya. Maka kamu baca dulu. Lihat, ceritakan, cermatilah teks berikut untuk soal nomor 6 dan 7. Kalau ada soal seperti ini, maka kamu baca dulu soalnya yang nomor 6 dan nomor 7. Ya, peran Sultan Agung dalam bacaan di atas adalah nomor 7. Bahasa Bagongan digunakan oleh itunya, baru baca teksnya. Langsung saja jawabannya adalah fungsinya peran Sultan Agung adalah memadukan kalender Hijriah dengan kalender Saka. Itu. Kenapa tidak A, B, C? Tidak A atau B atau C? Karena Sultan Agung tidak menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara ya di dalam teks itu. Kemudian tidak memenangkan pertempuran melawan Belanda, justru kalah. Yang C menimbulkan kesenjangan antar bangsawan. Justru Sultan Agung memadukan ya. Membuat supaya tidak ada kesenjangan. Jadi jawaban yang berat, yang sangat tepat, mendekati tepat adalah D, memadukan kalender Hijriah dan kalender Saka. Kemudian nomor 7, bahasa Bagongan digunakan oleh, sudah ada ya di akhir paragraf itu, sesama pejabat dan bangsawan. Baik, selanjutnya. Nah, bacalah teks berikut untuk nomor 8 dan 9. Sama ya. Nomor 8. Ketika ada teks seperti itu, ya, panjang, kamu baca dulu soal nomor 8, nomor 9. Tokoh dalam cerita di atas adalah petani dan pedagang telur dan angsa, petani dan angsa istimewa, atau D, istri petani dan pedagang telur. Sikap yang dimiliki tokoh utama dalam cerita di atas adalah, ya, kamu baca dulu soalnya, kemudian paragrafnya atau teks bacaannya baru dibaca terakhir. Maka kamu akan dapati nomor 8 itu jawabannya petani dan angsa istimewa. Dilihat dari mana? Dari teks bacaan. Ada seorang petani yang memiliki seekor angsa. Ya, itu. Kemudian nomor 8 sikap yang dimiliki tokoh utama dalam cerita di atas adalah kurang bersyukur ya. Si petaninya kurang bersyukur karena dia ingin telur emasnya itu banyak ya. Hasilnya banyak dah, serakah, kurang bersyukur. Ya. Selanjutnya udah, terima kasih. Itu saja yang Bapak bisa bahas sampai hari ini. Bertemu lagi dengan Pak Aspi besok di channel yang sama. Jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini makin mantap. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.